Saudara, dengarkan saya. Yohanes 4 nomor 34 kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Berarti Yesus melakukan hukum Taurat. Yohanes 6:38, sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 9 nomor 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa di agama Kristen kemudian semuanya halal dan tidak ada yang diharamkan? Jawab. Dia nggak bisa diskusi dia, Bang. Biar aja dia sebagai penari lantar boleh dia, mana tahu dapat hidayah. Saya sambut yang satu lagi dulu, Bang, boleh? Ya. Saya sapa dulu ya. Gabriel. Gabriel. Halo, Bang. Oi, Ya. Bang. Ya, Halo. monitor, Bang. Oi. Ya, monitor, Bang. Ya. Oi, monitor apa? Monitor. Monitor. Iya. Oke. Monitor. Ya, Dengar nggak apa ini? Zumat? Enggak, Bang. Lagi. Apa Gila, ini masalah apa tadi? Masalah haram tadi ya? Iya, apakah di Kristen ada yang Masalah haram haram? tadi. Apakah Kristen ada haram? Iya, iya bang. Ya lanjut. Mana? Jadi masalahnya apa itu? Masalah haram itu? Iya. Ada apa Apakah ada sesuatu yang haram di dalam agama Kristen? Itu pertanyaannya, Bang. Ini setauku ya. Ya. Ya, nggak apa-apanya itu. Jadi haram atau tidak haram itu sebelumnya itu di hukum Tauratnya itu. Ya, di agama Kristen saya nggak tanya Taurat, Bang. Mesias, datang Mesias tuh. Di Kristen ada nggak yang haram? Terangkan dulu lah, kau langsung kau potongnya. Enggak, pertanyaan saya di Kristen ada nggak yang haram? Yang keluar dari iya, ada. Apa yang haram di Kristen, Bang? Apa itu? Apa yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Di mana dalilnya? Kalau nggak salah aku tadi keletihannya itu Paulus yang menyatakan itu. Jadi nggak ada yang haram. Penglihatan Petrus waktu ada dari langit semacam ada hewan-hewan yang di kain putih itu. Tapi lagi nggak bisa kubuka ayatnya, baru kubuka laptop. Jadi nggak ada yang haram di agama. Itu aja kan, ya gitu aja. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Haramnya seperti di hukum Taurat itu dan nggak berlaku lagi haram di hukum Taurat itu, udah seperti itu lagi konsepnya. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Apa yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu? Bukan berbicara najis, yang haram. Najis haram Itu beda. nggak penting tentang yang haram ke haram itu. Lu, kok nggak penting pula firman Tuhan? Kok Iya, nggak penting? tidak. Memang kalian ini pengikut setan karena Tuhan mengharamkan kok kalian mengatakan tidak penting. Bang Juma. Loh, sesuatu yang diharamkan Anda katakan tidak penting, gimana? Apa bedanya dengan iblis? Ketika kemudian Tuhan mengatakan jangan kau makan, lantas kemudian Anda mengatakan boleh dimakan, berarti Anda dengan iblis sama berarti. Bang Juma. Iya, Pak. Ini cuma, kalaupun nggak cocok dengan tahu, nggak boleh bilang orang lain pengikut setan. Tentang itu. Lo gimana saudara ini? Kalau saya nggak keberatan dibilang pengikut setan. Nah itu, jadi begini Iya, saudara, yang terharam saya itu kan maksudnya hanya dosa yang haram itu. Kalau saya tidak kan dosa, ngapain bertanya, itu haram? saya kan bertanya, apakah ada yang haram di dalam agama Kristen? Jawaban Anda tidak ada. Oh, Nah, apa bedanya hidup seperti babi kalau begitu? Babi juga tidak ada yang diharamkan, anjing juga nggak ada yang diharamkan. Begitu juga kemudian monyet. Bedanya di mana? Babi aja yang nyata-nyata haram, begitu masuk ke dalam mulutnya Kristen jadi halal kan? Apalagi yang hanya level najis. Gimana? Waktu di hukum Taurat itu haram, tapi di Ya haram, setelah tapi begitu masuk ke mulutmu jadi halal kan?
Nggak begitu, nggak salah kok itu yang udah. Lu kok salah pula. Yesus berkata di dalam Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Langit sudah lenyap apa belum? Belum. Berarti masih haram babi itu. Tapi karena kalian sama dengan tipikal iblis, menghalalkan yang diharamkan Tuhan. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa babi itu jadi halal? Ada nggak dalilnya? Ayo. Di sinilah sebentar, Henry. Di sinilah pentingnya pendidikan itu, biar jangan salah tafsir. Coba Jadi, kalau jelaskan. nggak mendapatkan pendidikan Ya, formal, silakan. Ya. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Seketika jadi halal itu gimana? Siapa perintahkan? Itu kan Silakan. perjanjian lama yang Silakan. udah paham. Silakan. Perjanjian Kamu lama terangkan berlaku lagi. di mana Tuhan yang berfirman di imamat kembali menghalalkan apa yang diharamkan di imamat 11 itu. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Secara ilmu. Kenapa kau tanya imamat perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi? Bang Juma itu Siapa yang membuatnya tidak berlaku? Untuk dia, untuk Taurat yang seperti halal haram itu nggak lagi dipakai. Siapa yang menyatakan itu tidak berlaku lagi? Siapa yang ngajarin? Sedangkan Yesus berkata Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Apa yang dikatakan Yesus itu bukan seperti kau membalik telapak tangan memahaminya. Iya, justru itu terangkan. Bagaimana sesuatu yang haram kok tiba-tiba jadi halal? Coba kamu terangkan, silakan. Makanya ada sarjana teologi, ada universitas. Untuk Kalau kayak kau semua, menggoda orang untuk menjadi pembohong, gitu. Ada sekolah STT untuk mengentaskan para pembohong, gitu. pendidikan formal, tapi kau Saatnya Anda menyimpulkan. kemudian menjelaskan ke kita di sini. Di sini ada 5.000 orang. Ketika Tuhan kemudian memproklamirkan, jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen muncul menghalalkan. Perjanjian lama. Tolong, nggak ada cerita perjanjian lama, tuyul. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Nggak kau baca rupanya Alkitab perjanjian lama. Siapa itu yang sudah- mengajarkan ente bahwa larangan makan babi itu perjanjian lama? Siapa yang ngajari? Para rasul. Rasul dari Hong Kong. Siapa rasul kau itu? Siapa rasul yang ngajarin itu? Ayo. Ya. Justru Oke, yang sekarang- Anda saudara, dengarkan Yang dulu kau saudara. maksud sekarang yang kau maksud gimana? Berjanji. Apalah Imamat yang sekarang 11. Kesimpulannya, saya katakan kepada saudara, ketika seekor babi tidak ada hukum haram baginya, seekor kerah tidak ada hukum haram baginya, apa bedanya dengan Anda? Seekor kerah dengan Anda bedanya apa? Sama-sama tidak memiliki hukum haram. Apa bedanya? Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah, lebih nista daripada seekor binatang. Tidak diharamkannya makanan kepada babi karena dia babi, tak berakal. Haramnya makanan kepada manusia karena mereka punya akal. Ini yang dicobai oleh iblis untuk dihilangkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, melihat sisi lemahnya manusia, perut manusia itu senantiasa ingin diisi. Iblis datang ke situ. Ketika iblis mengatakan, Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini. Iblisnya datang, makan aja. Ketika Tuhan datang, jangan kau makan babi. Iblisnya datang, makan aja. Itu yang terjadi kan? Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengatakan babi itu halal? Mana dalilnya? Tunjukkan ke kita, biar kita pelajarin. Ada enggak? Tak akan ada. Yesus mengatakan, Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Pakai tasdid. Ayo. Mau kemana kalian? Ayo. Mau kemana? Masuk ini. Eh, Dimana tertulis tadi kau bilang bahwa Allah memerintahkan kepada Adam jangan memakan buah terlarang ini. Ada di dalam Quran kayak gitu. ada di dalam kitab Kejadian. Jangan ke Al-Quran itu tinggi. Kitab kami tahu Tuyul itu bukan kitabmu. Cak Kangkung itu kitabnya Yahudi. Malu kau nanti. berarti berarti imamat tadi Cak Kangkung itu kitab Yahudi nggak berlaku untuk Kristen. Ya emang betul. Makanya saya menyatakan. Imamat kitab Yahudi cuma Oke. Kristen.
Oke, Kenapa oke. kau suruh kami mematuhi Oke. imamat itu punya Yahudi? Baik. Lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari hukum Taurat? Untuk menebus dosa kami loh. Nenekmu kiper di dalam Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus mati untuk menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat bukan untuk kalian. Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian di atas untuk membunuh Taurat? Untuk apa? Kenapa? Kenapa Yesus mati di atas pohon? Yesus mati. Bah, Mati atas pohon dia. Kau ngarang-ngarang aja kau. Loh, bahasa Yunani-nya sulam. Sulam itu artinya terlalu cerdas, Bu. Bung Juma tuh terlalu cerdas. Jadi Juma, sekolah itu teologi Juma saudara. tafsir. Artinya Saya tidak perlu sekolah kalau tujuannya untuk nipu-nipu orang, nggak perlu. bukan menipu agar jangan salah. Jadi Juma, kalian ini enggak menghargai etika Bung Juma keilmuan. jangan salah pasal Etika keilmuan gimana? Di dalam Jadi agamamu. Juma, sarjana saudara. teologi ya, STH 6 tahun loh untuk membahas ini. Bukan kayak kau baca-baca lalu menafsir suka perutmu. Gak Untuk boleh begitu. apa? Enggak ada 6 etika tahun. keilmuan. Asal kau ini namanya penyesatan. Kemana? Apa Untuk kalau cerdas apa? apanya? Kok cerdas pula si Juma ini? Nggak ngomong. Saudara, jangan merepet ya, jangan merepet. Kamu mengatakan 6 tahun. Para sarjana teologi melakukan kajian, melakukan penelitian. Tapi apa endingnya? Mengajarkan kemudian menyembah kepada anak bayi. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kayak gitu? Lagian nih, saya sampaikan kepada kalian. Di dalam kitab saudara doktrin Paulus mengatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Dikatakan bahwa aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan. Itu jelas itu di dalam kitab kalian. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Jadi percuma ya kalian itu sekolah tinggi-tinggi. Makanya tidak ada satu disiplin ilmu yang dihasilkan dari Bible yang kemudian fungsinya untuk kemaslahatan kehidupan kita manusia ini, nggak ada. Anda mau ngulik-ngulik Bible sampai Anda buku, Anda tidak akan pernah menemukan satu ilmu yang bermanfaat untuk manusia di dalam Bible untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada, kecuali dogma dan doktrin saja. Oke, paham itu. Makanya kita kembali kepada yang tadi. Kenapa di dalam agama Kristen tidak ada yang haram? Kok sama seperti kerah? Kerah tidak ada aturan dari Tuhan. Kerah, ya paman, jangan kau makan babi ya. Kerah, ya paman, jangan kau tidak bersunat ya. Tidak ada aturan itu pada kerah. Kenapa? Kerah tidak kemudian dilengkapi dengan akal. Oh, kalian ada akal, kok hidupnya kayak kerah? Itu loh pertanyaan saya. Apa kayak kerah Juma? Lah, Yesus berkata, Kenapa lah? Yesus berkata, api itu. Yesus Kalau gitu, berkata, gitu. Matius 5 nomor 20. Dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen lebih baik daripada hukum Taurat? Sedangkan di Kristen sudah tak ada lagi haram, semuanya halal. Ayo. Jadi kalau halal, kenapa jadi kau yang marah-marah kalau kami halalkan itu? Loh, ini diskusi lintas agama, Cak Ayu. Iya. Agama Kristen itu agama misi. Agama misi, agama yang diajarkan supaya orang lain juga menganut agama itu. Kenapa rupanya? Tidak boleh Islam. orang Indonesia Masa harus jadi kau paham. nggak boleh? Kalau Dengarkan saya. Kalau agama Kristen itu agama tradisi atau agama silsilah, tak apa-apa, silakan aja. Tapi masalahnya agama Kristen itu agama yang disiarkan kepada orang yang sudah beragama. Jadikanlah seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikutku. Kami nggak mau. Supaya yang lain tidak jadi korban untuk menjadi Kristen. Saya jelaskan bahwa di dalam agama Kristen itu tidak ada hukum haram sama seperti kerah. Coba tunjukkan hukum haram untuk kerah. Nggak ada. Tolong tunjukkan hukum haram untuk orang Kristen. Tak ada. Orang Islam haram ini, haram itu. Orang Yahudi haram ini, haram itu. Kristen semuanya halal. Bedanya dengan kerah apa? Itu loh pertanyaan saya. Sederhana bukan? Jadi apa yang dirugikan dari Islam kalaupun nggak ada haram? Kok berbicara rugi ataupun untung? Saudara, Kenapa kalian menyerang kekristenan Juma? lu kok menyerang kekristenan? Di dalam ajaran agama Kristen, Apa salah kekristenan? Kenapa harus diserang? tidak ada yang salah selama Kristen itu menjadikan agamanya sebagai agama silsilah. Masalahnya sekarang, memaksakan agama silsilah. saya tidak memaksakan, justru kamu yang memaksakan.
Bukan. Kenapa kalian menyerang iman kekristenan dengan begitu? Kenapa saya menyerang agama Kristen? Siapa bilang saya menyerang? Saya bertanya. Artinya cuma, saudara, dengar kalau kau nggak ahli di bidangnya menjelaskan itu, namanya siapa penyesatan. yang ahli di Bible hadirkan di sini? Saya ingin tanya jawab dengan dia. Siapa yang ahli? Sekolah dulu kau teologi ya. Teologi ya. Baru terangkan. Baru suruh saya kemudian sekolah teologi. Habis itu saya keluar dari dusta. Habis saya keluar dari STT, sekolah tipu-tipu, saya tipu orang gitu. Kamu merasa tertipu nggak ketika Anda dikatakan Yesus itu Tuhan? Merasa tertipu nggak Anda? Enggak lah. Nggak tertipu. Berarti akal Anda nggak berfungsi. Bagaimana mungkin Tuhan itu baik? Kok jadi kau nyimpulkan orang yang Oh, beriman? memang betul. Karena Yesus sendiri Kenapa mengatakan. kau kepanasan cuma? Urusan Loh, apa sama lu? Loh, kok jadi yang panas? Kok saya jadi panas ya? Panas kan? Enggak. Biasa aja pun. Jadi kadang kami heran loh, kok bisa kayak gini ya? Apa Kok bisa kayak gini ya? Saudara, kamu lihat di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke Iya. seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Markus 16 nomor 15 nomor 16 17. Beritakanlah Injil kepada semua manusia. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja kalian mau membaptis saya, membaptis kami. Enak aja kalian ingin menjadikan kami pengikut Kristus. Nenekmu kiper, hadapi dulu kami. Buktikan kebenaran agamamu, baru kalian jadikan kami sebagai pengikut Kristus. Amit-amit, nggak mau kami. Makanya kami menerangkan. Ayo, kalau kalian mampu membuktikan bahwa pengikut Kristus itu adalah beda seperti kerah, mungkin ada yang bisa. Tapi orang Yahudi punya aturan main. Orang Islam punya aturan main. Ada haram, ada halal. Yahudi Islam sama seperti itu. Karena mereka diajarkan oleh nabi-nabi. Nah, Kristen tak ada yang haram. Apa bedanya dengan kera? Oh gitu, berarti kau mempermasalahkan amanat agung itu? Kok amanat agung jahat pula yang jadi? Yang saya bertanya, kenapa di agama Kristen itu tak ada yang haram? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Ayo, bagaimana mungkin dikatakan Kristen lebih baik dari ahli Taurat, sedangkan tak ada lagi hukum haram di dalam agama Kristen? Coba Anda baca Matius 23. Baca sekarang, jangan butuh waktu lama. Baca Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka hanya berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak memperhatikan. Jangan kau ikuti itu. Jadi ikuti yang mana? Yang mengatakan dan yang memperhatikan. Yang memperhatikan hukum Taurat itu yang kau ikuti, kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen, ya orang Yahudi lah yang punya kitab. Orang Kristen datang Orang Kristen Yahudi, itu Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. yang membunuh dan menyalib para nabi, sama seperti kalian ini nah. Yahudi itu keturunan ular beludak. Yang membunuh para nabi, yang menyalip para nabi. Baca Matius 23 nomor 36, aku baca. Keturunan ulat bulu, keturunan ulat-ulat, ular, Tanya kau keturunan Bujuma. ular. Bagaimana? Dengarkan dalilnya. Bagaimanakah engkau akan mengatakan dirimu terselamatkan dari api neraka, sedangkan sebagian nabi-nabi engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Engkau tidak akan lolos dari api neraka. Baca Matius 23 nomor 36, intinya di situ. Baca pelan-pelan Cak Ayu supaya belajar. Ayo. Jadi orang yang kemudian membunuh nabi, menyalib nabi, itu adalah ular beludak.